Berbagai fenomena pencemaran udara sering kita lihat. Salah satunya adalah asap yang ditimbulkan dari pabrik-pabrik besar yang beroperasi di perkotaan. Tak hanya itu, jumlah penderita penyakit pernafasan atau ISPA semakin hari semakin meningkat. Dikutip dari pariamankota.bps.go.id, data penderita ISPA pada tahun 2019 sebanyak 12.495. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2.378 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi menjadi 5.167. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Yuk kita belajar biologi bareng dengan aku Kak Mei. Aku mau tanya nih teman-teman, kira-kira kenapa ya orang-orang yang tinggal di sekitar pabrik dan kota-kota besar lebih rawan terkena penyakit ISPA? Terus kok bisa ya asap kendaraan dan asap yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik besar dapat menyebabkan polusi udara sampai menyebabkan berbagai penyakit? Kenapa ya? Daripada penasaran, yuk kita bahas mengenai kenapa asap dapat menjadi polusi udara dan menyebabkan berbagai penyakit. Mari kita simak video berikut ini. Teman-teman tahu nggak sih pencemaran udara itu apa? Oke, pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisika, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta dapat mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pencemar udara dibedakan menjadi pencemar primer dan pencemar sekunder. Nah, yang pertama yaitu ada pencemar primer, di mana pencemar primer itu adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Nah, sedangkan pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smoky fitokimia adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder. Nah, pencemaran udara ini dapat terjadi karena beberapa hal loh. Contohnya seperti: pertama, pencemaran udara dengan polutan gas karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa, titik didih -192 derajat Celcius, tidak larut dalam air, dan beratnya 96,5% dari berat udara. Asap kendaraan merupakan sumber utama bagi karbon monoksida di berbagai perkotaan. Data mengungkapkan bahwa 60% pencemaran udara di Jakarta disebabkan karena benda bergerak atau transportasi umum yang berbahan bakar solar, terutama berasal dari metro mini. Kedua adalah polusi udara yang disebabkan gas-gas nitrogen oksida atau NOx. Gas-gas nitrogen oksida yang ada di udara adalah nitrogen monoksida atau NO dan nitrogen dioksida atau NO2, termasuk bahan pencemar udara. Gas nitrogen monoksida ini tidak berwarna, tidak berbau, tapi gas nitrogen dioksida berwarna coklat kemerahan dan berbau tajam. Menurut Schlesinger and William pada tahun 1991, bahwa kira-kira 90% dari emisi NOx adalah disebabkan proses thermal NOx, dan tercatat bahwa dengan penggunaan HVO atau heavy fuel oil, bahan bakar yang bisa digunakan di kapal, menyumbangkan emisi NOx sebesar 20 hingga 30%. Ketiga, hidrokarbon CH. Pada mesin, emisi hidrokarbon atau HC terbentuk dari bermacam-macam sumber. Tidak terbakarnya bahan bakar secara sempurna, tidak terbakarnya minyak pelumas silinder adalah salah satu penyebab munculnya emisi HC.
Emisi HC adalah bahan bakar HFO yang biasa digunakan pada mesin-mesin diesel besar, akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan mesin diesel yang berbahan bakar diesel oil atau DO. Emisi HC ini berbentuk gas metan atau CH4. Keempat, gas-gas belerang oksida atau SOx. Gas belerang dioksida atau SO2 memiliki sifat tidak berwarna dan tidak berbau sangat tajam. Gas belerang dioksida dihasilkan dari pembakaran senyawa-senyawa yang mengandung unsur belerang. Emisi SOx terbentuk dari fungsi kandungan sulfur dalam bahan bakar. Selain itu, kandungan sulfur dalam pelumas juga menjadi penyebab terbentuknya SOx emisi. Gas belerang dioksida atau SO2 terdapat di udara. Biasanya bercampur dengan gas belerang trioksida atau SO3 dan campuran ini diberi simbol sebagai SOx. Di perkotaan yang padat kendaraan bermotor, konsentrasi gas CO sekitar 10 hingga 15 ppm yang dapat mengakibatkan turunnya berat janin dan meningkatkan jumlah kematian bayi serta kerusakan otak. Lalu selain itu, gas CO dapat mengikat hemoglobin darah, mengganti posisi oksigen atau COHB. Bila terhisap lalu masuk ke paru-paru, maka hal tersebut dapat mengakibatkan fungsi vital darah sebagai pengangkut oksigen terganggu karena ikatan gas CO dengan hemoglobin darah lebih kuat 140 kali dibandingkan dengan oksigen. Keadaan ini menyebabkan darah menjadi lebih mudah menangkap gas CO dan menyebabkan fungsi vital darah sebagai pengangkut oksigen terganggu. Keracunan gas CO dapat ditandai dengan keadaan yang ringan berupa pusing, sakit kepala, dan mual. Ada pula keadaan yang lebih berat, yaitu ditandai dengan menurunnya kemampuan gerak tubuh, gangguan pada kardiovaskuler, serangan jantung, sampai pada kematian. Nitrogen oksida yang ada di udara yang dihirup oleh manusia dapat menyebabkan kerusakan paru-paru. Setelah bereaksi dengan atmosfer zat ini, terbentuk partikel-partikel nitrat yang amat halus dan dapat menembus bagian terdalam paru-paru. Selain itu, zat oksida ini jika bereaksi dengan asap bensin yang tidak terbakar dengan sempurna dan zat hidrokarbon lain akan membentuk ozon rendah atau smog kabut berawan coklat kemerahan yang menyelimuti sebagian besar kota di dunia. Polisilik automatik hidrokarbon atau PAH merangsang terbentuknya sel-sel kanker bila terhirap masuk ke paru-paru. Dan PAH ini yang bersifat karsinogenik ini banyak terdapat di daerah industri dan daerah padat lalu lintasnya yang bersumber utama dari gas buangan hasil pembakaran bahan bakar fosil. Lalu, pengaruh utama SOx terhadap manusia adalah iritasi sistem pernafasan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa iritasi tenggorokan terjadi pada konsentrasi SO2 sebesar 5 ppm atau lebih. Bahkan pada beberapa individu yang sensitif, iritasi terjadi pada konsentrasi 1 hingga 2 ppm. SOZ dianggap polutan yang membahayakan bagi kesehatan manusia, terutama terhadap orang tua dan penderita yang mengalami penyakit kronis pada sistem pernafasan dan kardiovaskuler. Secara sekilas, teknologi penanggulangan emisi dari mesin dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar, yaitu pengurangan emisi metode primer dan pengurangan emisi metode sekunder. Untuk pengurangan emisi metode primer adalah berdasarkan bahan bakarnya. Yang pertama yaitu penggunaan bahan bakar yang rendah nitrogen dan sulfur, termasuk penggunaan non-fossil fuel. Yang kedua, penggalangan penggunaan non-petroleum liquid fuels. Yang ketiga yaitu penggunaan angka cetan yang tinggi bagi motor diesel dan angka oktan bagi motor bensin. Yang keempat yaitu penggunaan bahan bakar gas. Dan yang kelima yaitu penerapan teknologi emulsifikasi atau pencampuran bahan bakar dengan air atau lainnya.
Sedangkan berdasarkan perlakuan udaranya, yang pertama yaitu penggunaan teknologi exhaust gas recirculation atau EGR. Yang kedua yaitu pengaturan temperatur udara yang masuk pada motor. Dan yang ketiga yaitu humidifikasi. Sedangkan berdasarkan proses pembakaran, yang pertama yaitu modifikasi pada pompa bahan bakar dan sistem injeksi bahan bakar. Yang kedua yaitu pengaturan waktu injeksi bahan bakar, dan yang ketiga yaitu pengaturan injeksi langsung air ke dalam ruang pembakaran. Sementara itu, penggunaan emisi metode sekunder adalah yang pertama, penggunaan Selective Catalytic Reduction atau SCR. Yang kedua yaitu penerapan teknologi seawater scrubber untuk aplikasi di kapal. Yang ketiga yaitu penggunaan katalis ukuran droplet dari bahan bakar yang diinjeksikan. Dan yang keempat yaitu magnet yang dipasang pada pipa bahan bakar. Dan yang terakhir yaitu penggunaan katalis pada pipa gas buang kendaraan bermotor. Nah teman-teman, cukup untuk penjelasan video kali ini. Berikut adalah ulasan yang dapat saya sampaikan tentang pencemaran udara. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. See you, bye-bye.